Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mempelajari mata diklat produk kreatif dan kewirausahaan semester 5 dengan materi menentukan media promosi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan media promosi. Sebelum kalian tahu apa itu promosi, kalian tentunya pernah melihat sebuah gambar atau tulisan. Di sana itu adalah menunjukkan bahwa seseorang itu ingin memberikan gambar layanan kepada masyarakat atau calon konsumen tentang produk atau barang yang akan dijual, sehingga dia perlu memberikan informasi kepada masyarakat. Sebelum kita membahas materi tentang menentukan media promosi, kita harus tahu dulu membuat media promosi apa berdasarkan segmentasi pasar. Di sini kalian bisa melihat gambar-gambar yang ada dan mungkin pernah kalian lihat. Nah, di sini ada tulisan yang namanya media promosi. Tetapi sebelum saya membahas tentang apa itu media promosi, saya berikan contoh beberapa gambar yang ada di sini. Itu seperti yang tertera di sini, ada tulisan cuci motor karpet. Kemudian di sini juga ada YouTube, ada Facebook, nah ada Tumblr, kemudian juga ada internet, ada radio, magazine, televisi, newspaper. Nah, mungkin tulisan-tulisan ini pernah kalian lihat di tepi-tepi jalan ataupun di tembok, ataupun di mana saja kalian pada saat itu sedang lewat dan melihat. Nah, baiklah, untuk mengetahui tentang apa itu media promosi, nah, nanti saya akan menjelaskan secara rinci, tetapi sebelumnya saya akan mengingatkan kalian bahwa setelah kalian belajar tentang menentukan media promosi, kami berharap bahwa kalian nanti mampu meyakinkan konsumen terhadap barang atau jasa yang akan ditawarkan. Nah, ini yang akan kita bahas tentang media promosi. Apa toh yang dimaksud dengan promosi itu? Menurut Fandi Ciptono, di sini dikatakan bahwa promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran, yang artinya bahwa pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi atau mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar, sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima dan membeli loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Maksudnya bahwa promosi itu sebenarnya tujuannya membujuk calon konsumen supaya tertarik terhadap barang, produk atau jasa yang kita tawarkan. Karena yang jelas konsumen itu belum pernah tahu apa atau kalau ada produk baru. Kalau kita memproduksi sebuah barang atau kita memiliki suatu jasa, konsumen itu tidak mengerti, sehingga bagaimana cara kita untuk menawarkan atau menginformasikan kepada konsumen supaya itu mereka tahu dan yang kita tawarkan itu diinginkan oleh konsumen. Berikutnya, ada tujuan promosi. Di sini ada beberapa tujuan, ada 3 hal. Yang pertama, ada tujuan menginformasikan atau istilahnya informing. Menginformasikan apa? Kepada siapa?
Di sini maksudnya bahwa informasi itu diberikan kepada calon konsumen supaya mereka mengetahui bahwa kita punya produk. Makanya bisa diwujudkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau media-media yang lain, sehingga kita harus tahu betul yang cocok dengan produk yang kita hasilkan atau jasa yang kita miliki itu apa kepada konsumen. Jadi secara pas mereka akan tahu bahwa produk itu seperti ini dan cocok dengan keinginan mereka. Kita menginformasikan. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi dan membujuk. Maksudnya di sini membujuk adalah membujuk pelanggan untuk ingin memiliki suatu produk itu. Makanya bagaimana cara kita bisa menawarkan dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan cara-cara yang baik, memberikan demo sehingga konsumen itu tahu dan tertarik terhadap apa yang kita tawarkan. Membujuk, seakan-akan kita bahwa memaksakan keinginan kita supaya apa yang kita hasilkan disukai oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, mengingatkan atau istilahnya reminding. Mengingatkan di sini para konsumen akan tempat di mana kita menjual, di mana barang itu ada. Sehingga konsumen itu tidak bingung mencari di mana ya barang itu harus kita beli. Makanya kemungkinan kalau seorang konsumen itu pengen terhadap suatu barang, dia tidak tahu di mana dia harus membeli. Dengan media Facebook itu bisa. Saya pengen membeli sate kelinci misalkan. Di sana akan muncul keberadaan, bahkan mereka yang memiliki itu akan menawarkan dan menunjukkan di mana domisilinya. Sehingga apa yang kita tawarkan itu bisa tercapai. Ini adalah ketiga tujuan utama dari promosi. Oke, pelajar Skapsa yang bahagia, bahwa untuk mempelajari dan menentukan media promosi kita juga harus paham betul macam-macam bentuk promosi yang harus dilakukan oleh produsen atau mereka yang memproduksi barang ataupun jasa. Di sini macam yang pertama adalah periklanan atau advertising. Iklan bisa diwujudkan dalam bentuk iklan cetak. Oke, pelajar Skapsa, kalian tahu tentunya media cetak itu apa? Media cetak itu adalah media yang bisa dibaca, bisa dilihat. Contohnya seperti majalah, koran, itu bisa. Jadi ada tulisan yang kita bisa membaca. Kemudian yang kedua adalah iklan elektronik. Apa itu iklan elektronik? Iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Media yang menggunakan berbasis elektronik. Nah, contohnya apa? Media yang berbasis elektronik di sini. Seperti contohnya radio, televisi, itu bisa kita lihat di sana. Dan kita semua orang sekarang tidak semua orang akan memiliki namanya media elektronik itu. Sehingga kita dengan mudah bisa memperkenalkan produk kita pada media elektronik. Di sini bisa diwujudkan dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, bisa di dalam media elektronik itu. Oke. Berikutnya, macam bentuk promosi yang kedua adalah penjualan pribadi atau bisa dikatakan dengan personal selling. Jadi penjualan pribadi ini bisa dilakukan dari rumah ke rumah, bisa dilakukan oleh satu orang untuk mencapai keinginan yang diharapkan, yaitu bisa dikatakan door to door atau dari rumah ke rumah atau dari mulut ke mulut. Itu yang dilakukan oleh penjualan pribadi, dilakukan oleh seorang. Kemudian yang ketiga, publisitas atau bisa dikatakan publicity. Publisitas ini adalah suatu
suatu iklan yang diberikan kepada masyarakat secara umum, di sana dia akan memberikan informasi kepada konsumen dengan cara bersamaan dengan adanya suatu kegiatan. Contohnya ini, Astra mau menyelenggarakan sebuah kegiatan besar. Nah, secara otomatis dari Astra itu pasti akan memunculkan atau memasang sebuah iklan dari Honda. Nah, ini dikatakan publisitas. Jadi memberikan informasi kepada konsumen secara langsung dengan melalui suatu organisasi dan pelaksanaannya berbarengan. Kemudian yang ketiga, direct marketing atau pemasaran secara langsung. Bagaimana yang dimaksud dengan pemasaran secara langsung di sini? Di sini maksudnya bahwa seseorang itu melakukan penawaran kepada konsumen secara langsung. Apa yang diinginkan oleh konsumen itu akan diambil langsung dan dibeli. Pelanggan senang terhadap barang yang sudah dilihat. Dia bisa melihat barang yang ada, bisa memilih, dan kemudian tertarik, kemudian membelinya. Ini adalah direct marketing. Kemudian macam berikutnya adalah public relation. Merupakan upaya komunikasi masyarakat kepada calon konsumen tentang kebutuhan yang diinginkan. Jadi di sini memasarkan suatu produk di dalam masyarakat secara langsung. Itu dinamakan public relation. Oke, pelajar Skapsa yang bahagia, untuk menentukan, memilih media promosi apa yang kita inginkan untuk memasarkan suatu produk, masih ada bentuk-bentuk promosi yang akan kita lakukan. Macam yang berikutnya adalah promosi penjualan atau bisa dikatakan dengan sales promotion. Di sini adanya yang pertama, sampel, sebuah contoh. Kemudian yang kedua, adanya kupon. Kupon di sini diberikan oleh penjual kepada pembeli. Di sana sudah ada stempelnya. Kemudian kalau dia bisa mengumpulkan dalam jumlah tertentu, mereka akan mendapatkan hadiah. Di sini adalah kupon. Kemudian ada lagi diskon, memberikan potongan harga kepada konsumen. Kemudian ada lagi rabat. Ini juga memberikan potongan harga kalau dia membeli dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, dalam macam bentuk promosi penjualan yaitu adanya trending stamp. Yaitu kupon-kupon yang dimiliki oleh pembeli dalam jumlah banyak dan mereka akan menukar kupon itu dalam bentuk barang lain. Oke, saya lanjutkan. Media promosi berikutnya. Di sini ada 5 macam, yaitu ada media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media lini bawah, dan media promosi online. Pelajar Skapsa, untuk mengetahui apa toh yang dimaksud dengan media cetak, bagaimana ciri-cirinya, marilah kita lanjutkan. Untuk media cetak mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah praktis, mudah dibaca kapanpun dan dimanapun. Jadi pada intinya kalau kita melihat suatu tulisan, kita membaca, kita akan mudah mengingat karena barang itu mudah kita bawa kemanapun pergi. Jadi pada intinya adalah praktis untuk media cetak itu. Kemudian yang kedua, bersifat massal karena diproduksi dalam permintaan banyak. Yang ketiga, dapat
ditemukan sampai daerah pelosok. Apalagi sekarang koran itu masuk di pelosok-pelosok. Tulisan-tulisan itu dimanapun bisa kita tempel dan setiap orang bisa membacanya. Yang terakhir, ciri dari media cetak adalah bisa disimpan sebagai arsip atau koleksi. Jadi sampai kapanpun kalau memang kita di suatu saat nanti pengen membeli produk yang sudah dihasilkan dan berada di masyarakat, kita tahu di mana kita harus membelinya, apalagi kita mempunyai sebuah tulisan yang bisa kita baca sewaktu-waktu, itu kita miliki. Makanya dikatakan di sini bisa disimpan sebagai arsip atau koleksi. Berikutnya, media elektronik. Di dalam media elektronik ada dua macam, yaitu televisi dan radio. Kemudian untuk media yang ketiga, media luar ruangan, yaitu ada yang pertama dikatakan billboard atau sebuah papan di sana. Biasanya ada di tepi-tepi jalan dengan tulisan yang besar, bahasa yang menjadikan suatu daya tarik konsumen, sehingga di sini akan mudah dilihat dan mudah diingat oleh calon pembeli. Kemudian ada lagi baleho, ada lagi poster, kemudian spanduk, umbul-umbul, balon raksasa. Nah, kalau seorang produsen sudah memproduksi atau memiliki suatu jasa, dia akan memilih kira-kira media apa yang cocok dengan usaha yang dijalankan. Karena apa? Kalau mungkin usahanya masih relatif kecil, sehingga dia harus memilih kira-kira media apa yang diinginkan. Dan tidak terlalu mahal. Masyarakat juga mudah untuk membaca, melihat. Sehingga di sini media luar ruangan bisa dipilih beberapa hal ini tadi. Kemudian yang keempat dari media promosi adalah media lini bawah. Di sini ada namanya pameran. Kemudian ada direct mail, ada point purpose, ada merchandising, dan adanya kalender. Sedangkan media yang kelima adalah media promosi online. Ini mudah, murah, kapanpun bisa dilihat, dibaca oleh calon konsumen. Yaitu adanya Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak yang lain. Ini bisa digunakan untuk media promosi. Jadi bagi para produsen yang pengen menentukan media promosi apa yang cocok dengan usaha yang dilakukan, makanya bisa menggunakan atau memilih beberapa media promosi yang ada. Oke, pelajar Skapsa yang berbahagia. Jadi inilah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Untuk lebih memahami tentang materi menentukan media promosi, kalian mengerjakan beberapa pertanyaan yang sudah saya tuliskan di sini. Dan jawaban bisa kalian kirimkan melalui Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai menentukan media promosi. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.